أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رجبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون
ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Sadaqallahul azim. Terjemah surah At-Taubah ayat 17. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amal-amalnya dan mereka kekal di dalam neraka. 18. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. 19. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim. 20. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Hadis seputar ayat 18. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, semakin jauh perjalanan seorang untuk berjamaah ke masjid, maka semakin besar pahalanya. Hadis riwayat Abu Daud. Asbabun nuzul ayat 17 dan 19. Nu'man bin Bashir radhiyallahu an menuturkan bahwa para sahabat berbeda pendapat tentang pekerjaan yang lebih utama. Di depan mimbar Rasulullah SAW pada hari Jumat, ada yang mengatakan bahwa memberi minum orang-orang yang berhaji lebih utama. Ada yang berpendapat bahwa menjadi pelayan Masjidil Haram lebih utama, dan ada yang mengatakan bahwa jihad lebih utama. Lalu Umar radhiyallahu an menasihati mereka untuk tidak berdebat di depan mimbar Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat ini, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Ayatnya adalah, tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amal-amalnya dan mereka kekal di dalam neraka. 18. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. 19. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim. Ayat 21. Tuhan mengembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan, dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. 22. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh di sisi Allah terdapat pahala yang besar. 23. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. 24. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalan Allah di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. 25. Sungguh Allah telah menolong kamu mukminin di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. 26. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman, dan dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang yang kafir. Asbabun nuzul ayat 24.
Ibnu Sirin radhiyallahu an menerangkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang Makkah yang tak ingin berhijrah ke Madinah. Suatu hari mereka ditanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang datang ke Makkah, "Mengapa kalian tidak hijrah dan bergabung dengan Rasulullah?" Mereka menjawab, "Kami akan tetap di sini bersama saudara-saudara, keluarga dan tempat tinggal kami." Ayatnya adalah ayat 24. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Ayat 25. Rabi bin Anas radhiyallahu an menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang lelaki muslim yang berkata saat perang Hunain, "Kita sekarang tidak mungkin kalah. Jumlah pasukan kita lebih besar daripada lawan." Ketika itu pasukan kaum muslimin berjumlah 12.000 orang. Hadis riwayat Baihaqi. Ayatnya adalah, "Sungguh Allah telah menolong kamu mukminin di banyak medan perang, dan ingatlah perang Hunain. Ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu, kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang." Hadis seputar ayat 23 sampai 24. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi jiwaku yang di tangannya tidak beriman di antara kalian sampai menjadikan aku lebih dicintai daripada ayahnya, anaknya, dan manusia seluruhnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat 27. Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 28. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis atau kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Maksudnya tidak dibenarkan mengerjakan haji dan umrah menurut pendapat sebagian mufassir. Ialah kaum musyrikin tidak boleh masuk daerah haram baik untuk keperluan haji dan umrah atau keperluan yang lain setelah tahun 9 Hijriah. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar atau agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan tunduk. 30. Dan orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? 31. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Maksudnya adalah mereka mematuhi ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta, biarpun orang-orang alim dan para rahib itu menyuruh maksiat atau mengharamkan yang halal. Dan juga Al-Masih putra Maryam, pada mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Asbabun Nuzul ayat 28. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa kaum musyrikin biasa datang ke Mekah dengan membawa bahan makanan untuk diperniagakan. Setelah kaum musyrikin dilarang datang ke Baitullah atau Makkah melalui awal ayat ini, hai orang-orang yang beriman, sudah tahun ini kaum muslimin merasa sedih dan berkata, "Dari mana kami akan mendapatkan bahan makanan?" Lalu turunlah lanjutan ayat ini, "Dan jika kamu khawatir menjadi miskin sampai Maha bijaksana." Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Ayatnya adalah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis atau kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ayat 30. Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Salam bin Miskam, Nu'man bin Aufa, Sas bin Qais, dan Malik bin Saif yang satu saat mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Bagaimana kami dapat mengikutimu, wahai Muhammad, sedangkan kau telah meninggalkan kiblat kami dan beranggapan bahwa Uzair bukan anak Allah." Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Ayatnya adalah, dan orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang yang kafir terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Hadis seputar ayat 31. Dari Abu Sa'id bin Abi Fadalah Al-Ansari radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,
Ketika Allah mengumpulkan manusia dari generasi pertama hingga terakhir pada hari kiamat, seorang penyeru mengatakan siapa yang menyekutukan Allah dalam sebuah amal, maka hendaklah ia meminta pahalanya kepada selain Allah, karena sungguhnya Allah Maha Kaya dari kesyirikan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.